Oke, baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan apa itu komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi juga dapat diartikan sebagai pertukaran pikiran antara dua orang atau lebih, baik secara lisan maupun melalui media. Tentu, komunikasi juga bertujuan untuk mempengaruhi pikiran orang lain, mengubah sikap, dan mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Langsung saja, yang pertama itu komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis maupun secara lisan. Di sini komunikasi verbal dibagi menjadi dua contoh. Yang pertama itu komunikasi verbal melalui lisan yang dapat dilakukan dengan menggunakan media, artinya seseorang yang bercakap-cakap melalui telepon. Yang kedua, komunikasi verbal melalui tulisan yang dilakukan dengan secara tidak langsung antara komunikator dengan komunikan. Tentu proses penyampaian informasi dilakukan dengan menggunakan berupa media, surat, lukisan, gambar, dan lain-lain. Simbol atau pesan verbal adalah semua jenis simbol yang menggunakan satu kata atau lebih. Bahasa juga dapat dianggap sebagai sistem kode atau verba dan dapat didefinisikan sebagai seperangkat simbol dengan aturan untuk mengkombinasikan simbol-simbol tersebut yang digunakan dan dipahami komunitas. Oke, yang berikut beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal. Yang pertama itu bahasa. Pada dasarnya, bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa dapat dipergunakan sebagai bahasa lisan, tertulis pada kertas ataupun elektronik. Bahasa suatu bangsa atau suku berasal dari interaksi dan hubungan antara warga satu sama lain. Yang kedua, keterbatasan bahasa. Keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Kata-kata adalah kategori untuk merujuk pada sebuah objek tertentu. Misalnya orang, benda, peristiwa, sifat, perasaan, dan sebagainya. Tentu tidak semua kata bersedia untuk merujuk pada objek. Satu kata hanya mewakili realitas, tetapi bukan realitas untuk diri sendiri. Dengan demikian, kata-kata pada dasarnya bersifat parsial, tidak melukiskan sesuatu secara eskak. Kata-kata sifat dalam bahasa cenderung bersifat dikotomis. Misalnya, baik buruk, kaya miskin, pintar bodoh. Oke, yang berikut jenis komunikasi verbal. Yang pertama itu berbicara dan menulis. Artinya, berbicara adalah komunikasi verbal lokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Contohnya, komunikasi verbal vokal adalah presentasi dalam rapat. Dan contoh komunikasi verbal non-vokal adalah surat menyurat bisnis. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan itu kata yang mempunyai makna berbeda. Mendengarkan berarti semata-mata memungut getaran bunyi, sedangkan mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan 4 unsur, yaitu mendengarkan, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Yang berikut saya akan menjelaskan tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Dalam berkomunikasi, hampir secara otomatis komunikasi nonverbal itu terpakai. Oleh karena itu, komunikasi nonverbal bersifat tetap dan selalu ada. Komunikasi nonverbal lebih bersifat jujur, mengungkapkan hal yang mau diungkapkan secara spontan. Nonverbal juga bisa diartikan sebagai tindakan-tindakan manusia yang secara sengaja dikirimkan dan diinterpretasikan seperti
tujuannya dan memiliki potensi agar adanya umpan balik dari penerimanya. Dalam arti lain, setiap bentuk komunikasi tanpa menggunakan lambang-lambang verbal seperti kata-kata, baik dalam bentuk percakapan maupun tulisan. Komunikasi nonverbal dapat berupa seperti lambang-lambang, warna, mimik, wajah, dan lain-lain. Melalui komunikasi verbal, orang bisa mengambil suatu kesimpulan tentang berbagai macam perasaan orang, baik rasa senang, benci, cinta, kangen, dan berbagai macam perasaan lainnya. Kaitannya dengan dunia bisnis, komunikasi nonverbal bisa membantu komunikator untuk lebih memperkuat pesan yang disampaikan, sekaligus memahami reaksi komunikan saat menerima pesan. Bentuk komunikasi nonverbal itu sendiri diantaranya bahasa isyarat, ekspresi wajah, sandi, simbol-simbol, pakaian seragam, warna, dan intonasi suara. Yang berikut saya akan membacakan beberapa contoh komunikasi verbal. Yang pertama itu sentuhan. Sentuhan dapat termasuk bersalaman, menggenggam tangan, berciuman, sentuhan di punggung, mengelus-elus, pukulan, dan lain-lain. Yang berikut gerakan tubuh. Dalam komunikasi nonverbal, kinesik atau gerakan tubuh meliputi kontak mata, ekspresi wajah, isyarat, dan sikap tubuh. Yang berikut vokalik. Vokalik atau paralanguage adalah unsur nonverbal dalam satu ucapan, yaitu cara berbicara. Contohnya seperti nada bicara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, dan intonasi. Yang berikut kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dan komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok bagi aktivitas, banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta ketepatan waktu. Oke, baik, itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.